Beberapa hari yang lalu, aku sempat nonton video ini di YouTube Franciscan Media. Dan Romo ini, aku nggak ketemu informasi namanya siapa. Tapi Romo ini bercerita bahwa dia pernah bertemu dengan Santa Teresa dari Kalkuta sekitar 30 tahun yang lalu. Dan saat itu, Bunda Teresa mengajarkan kepada Romo ini untuk melakukan hal ini setiap pagi. Said, well, I want you to do one thing for 10 days. Every morning when you get up, I want you to say, Good morning, Jesus. I learned that from Mother Teresa 33 years ago. She suggested to me that I do that because she did that every morning. Yaitu setiap bangun pagi, sebelum melakukan aktivitas apapun, katakanlah selamat pagi Yesus. Selamat pagi Yesus. Tiga kata yang mungkin hanya memakan waktu 1 sampai 2 detik saja untuk diucapkan. Simple, sangat sederhana, dan rasanya tidak ada alasan untuk tidak bisa melakukannya. Lalu mengapa hal yang sesederhana ini menjadi penting dalam hidup Santa Teresa dari Kalkuta, dan bagaimana sapaan singkat yang bisa juga dikatakan sebagai doa ini bisa memberi pengaruh yang penting bagi hidupmu. Setidaknya dalam video ini aku akan memberikan 2 alasan yang semoga setelah menonton video ini bisa membantu dan menginspirasi kamu untuk tumbuh lebih dekat lagi kepada Tuhan. Alasan yang pertama adalah membangun kebiasaan. Kita semua tentu tahu bahwa tidak mudah untuk merubah suatu kebiasaan, dan yang sering kali terjadi adalah ketika kita berusaha untuk merubah kebiasaan itu dengan memaksakan diri kita untuk melakukan hal yang baru, sesuatu yang berada di luar diri kita. Misalnya nih contoh, aku nggak bisa dan nggak biasa doa adorasi 1 jam. Dan sekarang aku ingin mencoba melakukan hal itu dengan rutin. Sehingga aku menjadwalkan misalnya setiap jam 6 sore, aku akan ke gereja dan adorasi. Kegiatan baru ini ada di luar kebiasaanku. Sehingga aku harus memaksa diri untuk keluar dari zona nyaman, keluar dari kebiasaan diriku yang lama untuk melakukan hal yang baru. Adorasi selama 1 jam. Kamu pasti tahu apa yang akan terjadi 3 hari berikutnya. 1 atau 2 minggu selanjutnya, atau bahkan 1 bulan kemudian. Kemungkinan besar, atau yang sering kali terjadi dalam pengalamanku adalah di tengah-tengah proses ini, aku akan merasa capek. Ya, lebih tepatnya lagi, pikiranku akan merasa capek karena aku harus bekerja keras untuk memaksa diriku keluar dari kebiasaan yang lama. Oleh karena itu, cara yang sederhana dan mudah seperti yang diajarkan oleh Bunda Teresa ini hanya dengan mengucapkan Selamat pagi Yesus secara rutin dan konsisten setiap hari akan lebih mudah untuk menanamkan kebiasaan baru itu di dalam diri kita. Nah, perhatikan perbedaannya. Di contoh yang pertama tadi, berdoa adorasi atau rosario atau apapun kegiatan rohani yang ingin kamu lakukan, jika hal tersebut belum menjadi kebiasaan, maka seringkali default setting pikiran kita adalah kalau aku doa, kalau aku baca kitab suci, berarti aku nggak bisa pakai waktuku itu untuk main HP. Nggak bisa untuk Netflix and chill, nggak bisa untuk YouTube-an dan lain-lain. Kebiasaan yang baru seakan-akan sedang berkompetisi dengan kebiasaan yang lama. Kita merasa harus mengorbankan sesuatu yang sudah biasa kita lakukan untuk sesuatu yang nggak biasa dan bisa jadi sulit untuk dilakukan. Secara natural, perlahan-lahan seringkali kita akhirnya kembali masuk pada kebiasaan kita yang lama atau comfort zone kita. Oleh karena itu, inilah sebabnya mengapa doa atau sapaan singkat yang diajarkan oleh Bunda Teresa ini, menurutku dan dari pengalaman pribadiku, adalah cara yang lebih efektif untuk merubah suatu kebiasaan. Yaitu dengan mulai mengambil langkah kecil, mudah, dan sederhana, sehingga hal itu bisa masuk ke dalam zona nyaman kita. Jika hal kebiasaan kecil itu sudah tertanam di dalam zona nyaman kita,
Sekarang tugas kita adalah untuk rutin dan konsisten menyiraminya agar bisa tumbuh menjadi lebih besar di dalam diri kita. Bukan lagi berkompetisi dari luar, namun tumbuh dari dalam diri kita. Kebiasaan kecil yang terus diperhatikan dan dilakukan akan menumbuhkan rasa ingin yang lebih dan lebih lagi. Jadi berawal dari doa yang singkat, hanya beberapa detik, bisa tumbuh menjadi kebiasaan untuk beradorasi selama 1 jam. Nah, alasan yang kedua, mengapa cara ini sangatlah efektif? Karena kita sebagai umat Kristiani yang sudah dibaptis, sudah berada di dalam Kristus. Nah, maksudnya apa? Seringkali dan tidak jarang umat Kristiani masih salah kaprah tentang doa. Doa dianggap sebagai upaya agar kita bisa masuk ke dalam hadirat Allah. Dan karena kita manusia berdosa, maka kita perlu doa yang berkualitas agar kita bisa masuk dalam hadirat Tuhan. Sehingga mungkin terdengar aneh. Masa sih hanya 3 kata seperti selamat pagi Yesus? Masa ini cukup dianggap sebagai doa? Jawabannya iya dan tidak. Sebagai analoginya, sebuah gelas tidak akan cukup menampung semua air yang ada di lautan. Namun gelas itu bisa menampung sebagian air sesuai dengan apa yang menjadi kapasitasnya. Setiap orang punya ukuran kapasitas gelas masing-masing, dari yang besar hingga yang kecil. Namun yang terpenting adalah, dan yang menjadi tujuan dari video ini, agar kita menyadari bahwa kita semua yang telah dibaptis punya gelas itu. Masih ingat nggak apa yang dikatakan oleh Romo saat membaptis kamu? Aku membaptis engkau dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kali ini aku ingin mengajak teman-teman untuk fokus dalam kata dalam pada rumusan kalimat tersebut. Melalui rahmat pembaptisan, Santo Paulus mengatakan dalam surat Roma 6:3-4 bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus akan hidup dalam hidup yang baru. Dan Katekismus nomor 1243 menambahkan bahwa hidup yang baru ini adalah hidup sebagai anak-anak Allah, sehingga kita bisa memanggilnya Bapa. Dan Katekismus nomor 1239 mengatakan bahwa inilah inti dari sakramen baptis, yaitu untuk mengantar umat beriman masuk dalam kehidupan Tritunggal Maha Kudus. Jadi dengan kata lain, sebagai umat Kristiani yang sudah dibaptis, kita telah menerima rahmat pengudusan untuk hidup di dalam Allah Tritunggal. Oleh karena itu, hidup rohani kita ini bukan lagi sekedar upaya untuk masuk dalam hadirat Allah. Namun bagaimana kita menjalani hidup kita di dalam hadirat Allah. Lalu apa kaitannya ini dengan cara kita berdoa? Nah, perbedaan yang terbesar sebenarnya terletak bukan pada cara kita berdoa, melainkan pada attitude saat kita berdoa. Apakah kamu masih sering berdoa seperti seorang pengemis yang duduk menunggu di luar rumah seorang tuan yang kaya raya, meminta-minta dan berharap bahwa semakin sering dan semakin lama kamu meminta, maka tuan ini akan mendengarkan permintaanmu dan mengundangmu untuk masuk ke dalam rumahnya? Ataukah kamu berdoa dengan sikap seorang anak yang sudah tinggal bersama dengan bapaknya dan percaya kepada bapaknya? Nah, ketika mempersiapkan video ini, aku jadi merenungkan bagaimana relasiku dengan putraku sendiri yang masih berumur kurang lebih 1 tahun. Dan saat ini dia masih cukup terbatas kemampuannya untuk berkomunikasi. Dan betapa bahagianya ketika aku bisa mendengar dia mengucapkan meski hanya sepatah kata papa atau mama. Dan jika aku aja seorang ayah yang jauh dari sempurna, bisa merasakan betapa bahagianya ketika anakku ini bisa mulai berkomunikasi denganku. Apalagi Allah Bapa kita di surga, ketika kita mau mulai menyapa dia. Meski saat ini kita hanya bisa mengucapkan 3 kata,
selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus. Jadi jika kamu sedang berada di dalam fase yang kering dalam hidup rohanimu, jika kamu udah lama meninggalkan kehidupan doamu, kamu bisa mencoba melakukan hal yang mudah dan sederhana ini setiap hari. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untukmu, dan jika kamu belajar sesuatu yang baru pada video ini, mohon dukungannya untuk menekan tombol like, memberikan komentar, dan membagikan link video ini kepada saudara-saudara dan juga sahabat-sahabat komunitasmu. Dan biar nggak kelewatan video-video berikutnya, apalagi di bulan Oktober nanti, akan ada program Bible Study spesial tentang peristiwa Rosario bersama dengan 4 Romo yang pinter, seru, dan juga lucu setiap hari Kamis pukul 19 WIB, pukul 7 malam. Pastikan kamu udah subscribe di channel YouTube ini. Terima kasih, Tuhan memberkati.